Pernahkah kamu dengar orang yang bangkit dari mati? Ada kan? Tak ada. Belum, personally saya belum jumpa lah. Tapi ada juga dengan YouTube ya. Ada tengok YouTube orang bangkit, terkejut mereka. Sebenarnya dalam firman Tuhan tercatat lebih daripada 10 orang. 10 orang dibangkit. Ya. Lebih daripada 10 orang. Di Perjanjian Lama kita bacakan siapa yang dibangkitkan selepas mati oleh prophet ya, prophet Elijah, prophet Elisha membangkitkan mereka yang mati. Selepas itu dalam perjalanan Perjanjian Baru di mana Yesus sendiri membangkitkan 3 orang yang mati. Lazarus, anak kepada seorang perempuan dan juga anak perempuan Jairus ya. Lepas itu Petrus juga membangkit orang yang mati. Paulus juga membangkitkan orang mati. Aneh kah? Aneh kah? Kita merayai kebangkitan Yesus, tapi hanya 1 orang yang bangkit menjadi Tuhan. Nah, inilah yang luar biasa. Kenapa? Ini pertanyaan besar. Pertanyaan besar ini hari Paskah. Kenapa kita anggap Yesus sebagai Tuhan? Bukan saja Tuhan, tapi Tuhan saya. Katakan, Yesus Tuhan saya. Amin. Kalau kamu berada di gereja ini, saya pasti kamu ingin tahu kenapa Yesus itu anggap Tuhan kamu. Amin. Ya, hari ini lah satu pertanyaan besar. Kenapa kita merayai Paskah? Kenapa hari ini saya datang ke gereja menyembah Yesus? Kenapa di dunia ini, hari ini yang paling penting, seluruh dunia, semua orang Kristen datang ke gereja karena hari Paskah, karena hari kebangkitan Yesus. Dan inilah yang kita akan lihat hari ini. So, mari kita berdiri, kita akan baca firman Tuhan, lepas itu kita akan berdoa. Boleh? Biarkan firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita, memimpin kita dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita bacakan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 1 sampai 4. Boleh? Ini agak panjang ya. Oke? Tapi untuk Yesus kita baca dengan kekuatan ya. 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang pengisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan mengulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat itu berbaring dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahunya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katalah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin serahkan firman-Mu bahwa Tuhan, Engkau yang berfirman kepada kita semua di hari ini. Kerana Engkau Tuhan yang memberi kemuliaan Engkau di mana Yesus dibangkitkan. Dan pada hari ini kami ingin mendengar dari firman-Mu supaya firman-Mu akan berakar dalam kehidupan kami. Kami serahkan masa ini, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu secara
benar dan efektif. Dalam nama Yesus kami katakan amin. Silakan duduk, amin. Sebenarnya hari ini agak aneh juga, ada gempa bumi. Orang-orang yang pergi ke kubur melihat malaikat dan ketemuan, ya ada slide kah? 3 perkara yang terjadi. Ya, kita simpulkan ada 3 perkara yang terjadi. Ya, mereka melawat kubur Yesus. Siapa mereka? Maria. Ada 3 orang Maria. Ya. Dan diberitahu Yesus yang mati telah bangkit. Anehnya, mereka bertemu dengan Yesus. Ada satu pertemuan dengan Tuhan Yesus. Lalu mereka pergi memberitahu murid-murid Yesus. Sangat senang saja mesejnya. Tapi lebih daripada itu, apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita pagi ini? Ya, sebenarnya saya ada satu gambar yang saya ingin tunjuk. Slide yang seterusnya. Bila kita pergi ke funeral, seorang mati ya, adakah kita selalu pergi ke kubur melawat orang yang tidak kenal? Tidak kan? Semua yang kita kenal, mungkin orang Iban ada masa untuk kita ke kubur kah? Ya. Orang Cina pun ada, cengmeng orang kata, cengmeng ya, pergi kubur melawat, mengingatkan kebaik apa yang berlaku, kenangan ya sebagainya. Dan hari itulah Mary dan sebagainya pergi ke kubur untuk siapa tu? Untuk melawat Yesus ya. Kerana mereka kenal Yesus. Tapi sebenarnya siapa Yesus bagi mereka? Siapa Yesus bagi kami hari ini? Kamu, saya. Dan kenapa kita berada di sini? Sebenarnya hari Paskah ya, hari Jumaat yang lalu kita melawat kubur Yesus. Kita ada doa Jumaat 2 hari yang lalu di sini. Sebenarnya hari itulah kita kenangkan melawat kematian Yesus seperti kita pergi ke tempat seorang yang mati ya, kubur. Hari ini juga kita sepatutnya datang ke gereja melihat kubur Yesus. Karena hari ini Paskah, seperti Mary. Bagi orang Kristen ya, kita juga All Souls Day, orang kata All Souls Day, melawat relatif, kenalan yang kita kenal. Dan pada hari itulah kita melawat mereka, mengenal mereka. Adakah kita mengenal Tuhan Yesus hari ini? Ya, slide yang poin seterusnya. Kita seharusnya mengenal Tuhan Yesus melalui kematiannya. Seperti Maria dan kawan-kawannya pergi ke kubur itu melihat anak dia yang telah mati. Siapa Yesus sebenarnya bagi kita? Siapa dia? Bagi Maria, ini memang anak dia. Bagi yang lain, ini yang dikatakan. Mungkin pada masa itu mereka anggap Yesus sebagai seorang guru. Ya, slide seterusnya. Seorang yang baik. Dia pernah melakukan kebaikan. Tengok mujizatnya. Pernah menolong orang. Pernahkah Yesus menolong kita? Pernah? Dalam hidup kita? Mungkin? Mungkin pernah ada orang doa untuk kamu? Masa aku masih muda, ada cikgu yang Kristen yang menolong saya. Sangat baik mengajar saya. Seperti itulah Yesus. Seorang guru agama yang membawa berita baik tentang Tuhan. Mungkin kita baca tentang Yesus, kita dengar di kelas-kelas agama masa kita muda tentang Yesus, seorang yang baik. Inikah pertemuan kita dengan Yesus? Seorang yang tidak bersalah tetapi dihukum, dituduh. Betul?
Ya, betul, benar. Dia tak bersalah. Kalau kita teliti dengan apa yang dibacakan di buku-buku Injil, Yesus tidak bersalah. Dia dikhianati. Dia tidak pernah melakukan kesalahan, tapi dia dianggap seorang pesalah. Dia dihukum. Caranya dimati, yang paling teruk. Seorang yang tidak bersalah tetapi dihukum. Seorang yang pengasas agama Kristen. Betul? Kita kenal Yesus. Mungkin hari ini kita kenal Yesus secara begitu. Oleh itu kita datang ke gereja. Karena kawan memberitahukan, Yesus itu pengasas Kristen. Dia memanglah Kristen Christ, ya. Messiah. Adakah ini? Kenapa kita datang ke gereja? Atau ada selebihnya? Siapa Yesus sebenarnya? Siapa Yesus? Tanya kepada orang kiri kanan kamu. Siapa Yesus? Siapa? Adakah? Mau kenalkah? Mau kenalkah? Mau kenal? Siapa Yesus? Mari kita lihat. Saya simpulkan Yesus. Seterusnya slide. Boleh tolong? Yesus lebih daripada semua itu. Siapa Yesus? Nah, Yesus telah dinubuatkan oleh Tuhan. Dalam firman, dalam perjanjian lama, di dalam Yesaya, buku yang telah ditulis 400 tahun sebelum kedatangan Yesus tentang kelahiran seorang Mesias. Siapa Mesias? Maksud Mesias adalah seorang yang akan datang untuk menyelamat. Ya, Yesaya 7:14 tentang seorang Mesias yang akan dilahir oleh seorang perempuan muda. Mika, siapa sini nama Mika? Ada kan? Mika. Ini buku yang ditulis khas untuk kamu. 5:2. 400 tahun sebelum Yesus datang tentang kelahiran Mesias di Bethlehem. Yesaya 11 tentang Mesias, keturunan Raja Daud. Dalam buku Daniel 7 tentang Mesias yang akan dikorbankan dan masa kedatangan Mesias dengan sangat teliti. Masa itu adalah sebelum kehancuran Bait Tuhan di Yerusalem. Sebelum kehancuran. Bait Tuhan dihancurkan dalam sejarah 70 AD ya. Masehi, 70 Masehi. Bait Tuhan telah dihancurkan oleh orang Roma. Dan dalam buku Daniel yang mengatakan sebelum dia dihancurkan dia mesti datang. Mesias mesti datang. Yesaya 53 tentang cara Mesias dihukum dan dia akan bangkit semula. Yesus dihukum kayu salib. Mazmur 22 dengan sangat teliti dia menulis bagaimana cara Yesus akan dihukum. Disalibkan. Walaupun masa itu yang menulis Mazmur 22 tidak tahu apa itu hukuman salib. Inilah semuanya telah dibuatkan di Perjanjian Lama. Dan semua buku Perjanjian Lama, kalau kita baca, semua buku Perjanjian Lama adalah tentang seorang Mesias yang harus datang ke dunia ini. Dan ia juga memberi metafor-metafor kepada kita. Seperti di dalam gurun, Musa disuruh membina tongkat dengan ular di atas. Supaya mereka yang dibatuk ular, apabila mereka menoleh pandangan kepada tongkat itu, mereka akan dipulih semula. Wow, kenapa ini semua berlaku? Inilah semua adalah petunjuk-petunjuk kepada kita bahwa ada seorang yang namanya Mesias akan datang untuk menyelamatkan manusia. Manusia, of course pada masa itu buku firman Tuhan ditulis kepada orang Israel. Mereka anggap, wah mestinya Tuhan
akan menghantar seorang untuk menyelamat. Untuk mati, bangkit, dan menyelamatkan mereka. Inilah yang dianggap Mesias. Dan pada hari ini, kalau kita kenal Yesus sebagai Mesias, inilah satu permulaan bagi kita. Inilah satu permulaan secara tidak kebetulan ya. Kita datang ke gereja karena kita juga ada seumpama kenalan terhadap Yesus sebagai Mesias. Dia juru selamat. Ya, dunia ini ya, seperti kita selalu dengar. Tuhan sangat mengasihi dunia ini sampai dia memberikan anak sulungnya kepada kita. Bahwa siapa yang percaya kepada dia akan diselamatkan. Dan siapa yang tidak percaya telah menerima hukuman. Inilah kemungkinan kita datang ke gereja ini karena kita tahu adanya Mesias, adanya seorang juru selamat yang ingin menyelamatkan kita daripada segala. Kadang-kadang kita rasa, dosa. Apa itu dosa? Ya itu yang kenapa hari ini kita datang ke gereja menyambut kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tapi sebenarnya inilah yang dikatakan oleh orang. Apa yang Yesus katakan tentang dirinya. Yang sampai hari ini semua orang apabila kita kenali Yesus sebenarnya, kita pasti dia adalah Mesias. Apa yang Yesus katakan tentang dirinya? Kalau lihat, mari kita lihat. Di Markus ayat 14, bab 14 ayat 62. Jawab Yesus, akulah dia. Ini ya Yesus katakan, akulah dia. Siapa dia? Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di tengah-tengah awan di langit. Ini nubuatan daripada buku Daniel tentang anak manusia. Seorang yang ada persamaan dengan Tuhan. Yang duduk di sebelah kanan Tuhan maha kuasa. Yesus kata, sayalah orang itu, akulah dia. Wow, statement yang sangat-sangat menakjubkan. Apalagi Yesus pernah kata? Yesus pernah kata, saya adalah anggur. Ya, kenapa anggur? Karena anggur itu akan memberikan kehidupan kepada batang-batangnya untuk berhasilkan anggur, buah. Akulah roti hidup di Yohanes 6. Ya, last week kita bagi roti hidup. Ada? Siapa sini ada terima roti hidup? Last week. Tak ada. Wah, yang ada tak datang hari ini. Oke. Risau aku. Oke. Roti hidup. Yesus roti hidup. Gimana kita boleh makan? Ya, kata roti hidup. Ya, metafor tuh. Yesus kata, saya adalah roti hidup. Siapa yang menerima saya akan ada kehidupan. Apalagi Yesus kata, I am the way. Saya adalah jalan, kebenaran dan hidup. Wah. Apalagi saya adalah terang di dunia ini. Apalagi saya adalah kebangkitan yang hidup. Apalagi saya adalah gembala yang baik. Saya adalah pintu. Atau saya adalah I am the gate. Pintu di antara hidup dan mati. Semua ini adalah tentang Yesus. Oleh itu pada hari ini apabila kita kenali Yesus, kita harus kenal dia bukan sebagai seorang yang baik saja, bukan seorang yang mengasas Kristen, bukan seorang yang melakukan semua baik tapi dihukum mati. Tapi Yesus adalah Mesias. Karena tidak seharusnya kalau ia bukan Mesias, tidak ada logik, tidak ada relevan dia kata ini kepada kita. Saya adalah roti. Karena roti membekalkan kehidupan untuk kamu. Oleh itu pada hari ini, kematian Yesus, adakah dia merupakan, siapakah dia sebenarnya bagi kita? Adalah persoalan yang pertama. Untuk hari ini kita datang ke gereja.
Tanya kepada orang di sebelah kiri dan kanan. Menurut kamu, siapakah Yesus itu? Ya, slide. Ya. Menurut kamu, siapakah Yesus itu? Boleh jawab. Tanya mereka. Interview. Menurut kamu, siapakah Yesus itu? Tuhan, ya. Amin. Saya harap kita melangkah first step ya. Saya ada 3 step ini. First step adalah kita tahu siapa Yesus. Step yang kedua yang disampaikan dalam firman tadi yang kita bacakan. Bukan saja mereka kenali Yesus. Oleh itu mereka pergi ke kubu itu. Tapi mereka mendengar, Yesus bangkit. Mereka adalah anggapan mereka, wah Yesus bangkit. Kemungkinan dia adalah Tuhan. Mungkin memang dia Tuhan. Apa yang terjadi selepas itu? Kita lihat poin 2. Pertemuan Yesus melalui kebangkitannya. Bukan hanya kita kenal Yesus secara dalam otak kita, secara obligasi. Karena saya dilahirkan dalam keluarga Tuhan. Saya sebagai Kristen karena bapak saya Kristen. Saya menjadi anggota Kristen karena pada mulanya saya datang sebagai remaja. Dan di sini saya dibesarkan dengan firman Tuhan. Oleh itu saya menjadi member gereja pengharapan. Saya adalah orang Kristen. Oleh itu pada hari tadi kita makan jamuan roti dan anggur. Saya dapat makan roti dan anggur. Karena saya anggap saya Kristen. Tapi adakah satu pertemuan yang berlaku dengan kamu dan Yesus? Adakah satu pertemuan pernah berlaku antara kamu dan Tuhan Yesus? Tanya sendiri. Karena pada hari itu juga, bukan hanya mereka mendengar kebangkitan Yesus, tapi Maria itu bertemu dengan Yesus. Dan di ayat 8, mereka segera pergi dari kubu itu dengan takut. Dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Yesus bertemu dengan mereka. Dan hari ini, Yesus juga ingin bertemu dengan kamu. Katakan kepada orang di sebelah kiri dan kanan kamu, Yesus ingin bertemu dengan kamu. Yesus ingin bertemu dengan kamu. Ini adalah statement pribadi kepada kita sendiri. Karena Tuhan benar-benar ingin bertemu dengan kamu. Bayangkan di dunia ini, banyak sekali orang. Tapi bukan semua orang Tuhan ingin bertemu. Hanya segolongan orangnya yang hanya Tuhan ingin bertemu. Termasuk kamu hari ini. Betul? Adakah kamu benar-benar ingin menemu dengan Yesus? Itulah persoalannya. Kalau Yesus ingin bertemu dengan kita, tapi kita tidak ingin bertemu dengan Yesus. Kalau semasa saya pernah rasa sedih sekali. Satu masa bersama dengan Mina. Sebelum itu. Saya mau temu dengan Mina. Tapi masa itu dia belum make decision lagi. Masa itu saya ada perantaraan. Seorang kawan. Saya tanya. Saya telah beritahu Mina ingin melangkah ke dalam courtship, dating apa sebutan dating lah. Saya interest sama dia. Tapi ada masa 1 bulan dia tidak mau bagi jawaban sama saya. Dia tidak mau temu sama saya. Betul kan? Sakitlah hati aku. Seperti Tuhan. Tuhan telah ingin menemukan dengan kamu. Tapi kalau kita tidak ingin temu dengan Tuhan, apa boleh buat?
Betul? Inilah yang terjadi. Kenapa Tuhan ingin bertemu dengan orang yang dia tahu akan ingin temu sama dia? Saya tahu karena firman Tuhan menyatakan begitu. Dalam Jeremia, ayat Jeremia 33, dia berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan kata, berseru kepada aku. Berseru. Orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang ingin bertemu dengan Tuhan. Ada 4 perkara. Kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, ini sepatutnya wujud secara natural. Satu adalah kerinduan terhadap Tuhan. Kerinduan. Bahwa apabila kita melihat hidup kita sendiri, kita rasa tidak cukup, tidak sempurna. Ada kekurangannya sampai kita rindu. Tuhan, saya ingin bertemu dengan Engkau. Inilah rinduan daripada isi hati. Bukan kerana kawan kamu memberitahu, pergi ke gereja. Adakah kamu rindu bertemu Tuhan di gereja? Bukan cara itu saja. Tapi lebih daripada itu, ada kerinduan daripada roh kamu untuk bertemu. Kedua adalah rendahan hati. Apabila kamu mempunyai kerendahan hati, oh Tuhan, saya hanya manusia. Tengok, lihat ketidaksempurnaan saya. Itu kerendahan hati, hati yang hancur, hati yang remuk. Daripada roh kamu meminta hadirat Yesus. Oh, tunjuklah kepada saya, Yesus, siapa kamu sebenarnya? Saya dengar firman Tuhan. Saya dengar kamu bangkit. Saya tahu orang mengatakan engkau Mesaya. Engkau memberi keselamatan. Tapi sebenarnya saya rindu melihat kamu. Minta hadirat Tuhan Yesus. Dan keempat, mempunyai keyakinan. Apabila kita meminta, saya pasti bahwa saya akan temukan Yesus. Amin. Kerana Tuhan yang ingin bertemu dengan kita. Adakah kamu mempunyai perinduan sebegitu dalam kehidupan kami? Kalau ada, janji saya pasti, saya yakin Tuhan Yesus akan bertemu. Ada orang yang mimpi pertemuan Yesus. Berapa kali saya ada mimpi pertemuan Yesus? Ada orang yang nampak pertemuan dengan Yesus. Inilah yang benar, yang kalau kita rindukan. Tapi saya ingin mengatakan kepada kita semua, mungkin hari ini kita datang, kita katakan saya telah dibaptiskan. Saya tahu siapa Yesus. Tapi saya ingin kita juga mengalami dalam pertemuan dengan Tuhan Yesus. Mengalami itu penting. Kerana bagi saya, masa saya dibesarkan di gereja, saya tahu siapa Tuhan Yesus. Saya anggap dia Tuhan. Tapi saya tidak pernah mengalami dia. Masa saya dibesarkan, bapak saya katakan, kamu sudah baptis. Masa kamu kecil, kamu sudah pergi dibaptis masa usia kamu belum sampai 1 tahun. Mungkin 3 bulan saja tuh hari. Saya dibaptiskan, kata bapak. Lepas itu saya pergi gereja sama bapak. Saya ada satu kelas communion. Saya jadi orang Kristen. Saya anggap saya seorang Kristen. Tapi saya tidak ada pengalaman penemuan dengan Yesus. Sampai satu ketika. Masa saya ingin benar-benar mengalami Tuhan Yesus. Dan saya tahu apabila masa itu di gereja pengharapan lama di Batu Tiga masa itu. Pertemuan dengan Yesus sangat ketara. Kerana ada benda ini berlaku. Mari kita lihat apa yang benda berlaku. Apabila kita bertemu
kita akan tahu masa, rasa, dan pengalaman itu. Dan hari ini saya sangat-sangat ingin kamu sendiri mengalaminya. Karena masa itu kamu akan berasa bersuka cita dalam kehidupan kamu. Instantaneously, kamu akan bertaubat daripada dosa. Kamu tahu betapa teruknya sebagai seorang yang berdosa. Kamu akan merindukan firman. Selepas kamu kenalkan Yesus, kamu akan pergi dan melihat firman Tuhan. Dan kamu akan menerima Yesus sebagai juru selamat kamu dan Tuhan kamu. Bukan hanya teori, bukan hanya cakap, tapi kamu akan mengalaminya. Dan kamu akan mengingini Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kamu. Pengalaman ini, kamu akan tahu hari ini. Biasa saya mengatakan, saya sendiri tahu masa itu. Saya boleh bayangkan masa itu, apa pakaian yang saya pakai. Bila saya menerima Tuhan Yesus, pengalaman itu adalah benar. Saudara-saudari, oleh itu pada malam, pada pagi, apabila Maria menemu dengan Tuhan Yesus, apa yang berlaku? Mereka bersujud. Mereka menyembah dia. Dan mereka memeluk kakinya sebagai hamba kepada Tuhan. Ini yang berlaku, pengalaman ini. Katakan kepada orang di sebelah kiri dan kanan kamu, pengalaman itu penting. Pertanyaan besar hari ini untuk kita semua. Dapatkah saya bertemu dengan Yesus? Dapatkah saya bertemu dengan Yesus? Inginkah saya bertemu dengan Yesus? Kalau ingin, saya ingin berdoa untuk kamu nanti. Mungkin malam ini kamu akan experience. Mungkin pagi ini kamu juga akan mengalaminya. Karena Tuhan memang baik. Amin. Yang ketiga, apa yang terjadi apabila kamu bertemu dengan Tuhan Yesus? Apa yang terjadi? Kamu akan mengalami Tuhan Yesus melalui kata-katanya. Slide please. Kamu akan mengalami Tuhan Yesus melalui kata-katanya. Firman Tuhan itu bukan lagi firman yang wujud di dalam buku firman. Tapi firman itu menjadi hidup. Oleh itu, Yesus kata, saya adalah firman. Dan saya adalah roti hidup. Kamu tidak akan menjadi satu keanehan apabila kamu mengatakan, saya makan firman Tuhan. Karena apabila saya bacakan firman Tuhan, dia bagaikan roti yang hidup melalui kehidupan saya. Inilah menjadikan Yesus sebagai firman di dalam hidup kita. Kata-kata Yesus wujud karena pertemuan itu, pengalaman itu. Oleh itu pada hari ini, apabila kita datang ke gereja, ya bukan saja karena ini hari Easter, karena kematian Yesus, kita kenal dia secara pikiran kita. Tapi kita ada pertemuan yang melalui pengalaman kita. Dan hari ini mengalami Yesus melalui kata-katanya. Apa yang dikatakan di ayat 10? Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Anang takut. Pergi dan katanya kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Ada tujuan dia. Di sana mereka akan melihat aku. Oke. Kata-kata Yesus itu sebenarnya memberi kekuatan kepada kita. Ya. Kata-kata Yesus
bukan hanya satu kata-kata yang kita bacakan itu saja, tapi ada kekuatan. Yesus ya katakan, jangan takut. Di Yohanes 1 Yohanes ini yang dikatakan. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Tuhan sempurna di dalam kita. Kasih Tuhan, ya, selepas itu dia mengatakan, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Katakan kepada orang di sebelah kiri dan kanan kamu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Yesus mengatakan ini kepada kita. Apabila kita ada kasih Yesus yang wujud di dalam kehidupan kita, kita tidak akan takut. Takut apa? Takut kehilangan. Takut kehancuran. Takut dihina orang. Takut yang paling bagi seseorang adalah takut take advantage, diambil kesempatan, betul? Kita takut menjadi gagal dalam kehidupan. Kita takut, tapi Tuhan kata, ada kasihnya kita tidak akan takut. Tuhan menunjukkan kasih. Saya ingin satu petunjukkan, ya, buat satu ilustrasi. Ada gula yang kita tadi ambil itu tadi. Bagi saya tiga lollipop. 3 lollipop. Ya. Ya nanti saya kembalikanlah. Tak apa. Saya tidak akan makan. Ini saja demonstrasi saja. Oke. Bayangkan. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sebagai seorang bapa yang ingin menunjukkan kasih. Saya bagi satu ilustrasi bagaimana seorang bapa ingin mengajar kasih kepada anaknya. Bapa ini ada 3 orang anak yang kecil. Oke, dia mau menunjukkan kasihnya kepada orang anak 3 ini. Dia kata, oke, hari ini saya akan bagi, ada 3 orang anak ya. Anak yang pertama, 3 gula batu ini. 3 gula batu ini. Oke, bagikan kepada abang saja 3 gula batu. Dan bapak akan perhatikan apa yang berlaku. Nah, anak kedua ni akan rasa, kenapa tidak fair ni? Saya tidak dapat gula batu. Ini pun akan rasa saya tak fair ni. Tapi apa yang bapak ini ingin ajar kepada anak pertama adalah kamu harus kongsikan, ya. Kamu harus kongsikan. Tapi anak pertama sebagai manusia, dia tidak akan kongsi, betul? Siapa bapak sini? Dia tidak akan kongsi. Dia akan katakan, oh bapak kasih saya 3 biji gula batu ini. Inilah saya punya. Kenapa saya perlu kongsi? Betul? Kalau bapak tidak ingin ajarkan anak ini bagaimana untuk mengongsi, senang saja bapak akan kasih kamu 1 gula batu, kamu 1 gula batu, kamu 1 gula batu. Tapi apa yang berlaku? Bapak tidak dapat ajar apa itu kasih. Hanya bapak hanya dapat mengajar apa itu kasih apabila bapak memberikan 3 gula batu itu kepada anak pertamanya dan mengatakan, kongsikan gula batu itu. Kamu paham? Kongsikan gula batu itu. Bagi kita sama juga. Tuhan ingin mengajar apa itu kasih dalam kehidupan kita. Kita rasa kekurangan karena kita tidak ingin kongsi apa yang telah diberi kepada kita dalam hidup. Kita bagaikan anak yang
Tapi kalau saya ada, kenapa kau mau kongsi kepada jiran-jiran? Saya takut. Kalau saya kongsikan, habis semua yang aku ada. Tapi Bapak perhatikan di belakang. Percaya gak kalau kamu kongsikan? Apa hati Bapak? Apa hati Tuhan? Tuhan akan membuka lebih lagi kepada kamu. Apabila seorang tahu kasih Tuhan itu, dia tidak akan berkurangan. Inilah cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Untuk kita belajar daripadanya, melalui caranya. Oleh itu Tuhan Yesus mengatakan, ada 2 saja hukuman yang kamu harus tahu. 1, kasih kepada Tuhan. 2, kasih kepada sesama sendiri. Termasuk orang yang kamu tidak suka. Kasih mereka. Karena apabila kita breakthrough ini, kita akan dibebaskan daripada kekurangan kita. Amin. Katakan, saya ingin dibebaskan daripada kekurangan saya. Kepada orang di sebelah kiri kanan kamu. Katakan, saya ingin dibebaskan daripada kekurangan saya. Apabila kamu kasih, apabila kamu beri, walaupun orang yang kamu tidak sesama mata, kamu akan diberkati Tuhan. Karena kamu yakin kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kamu. Amin. Oleh itu, pada hari ini, doa kamu itu sangat penting. Kadang-kadang kita tak tahu kenapa kita doa. Tuhan mengatakan doa, apabila kita berdoa, dia telah tahu apa yang kamu ingini. Tapi doa itu bukan untuk kita sendiri, tapi doa untuk orang lain. Doa untuk musuh kita. Bukan kata Tuhan, hancurkan dia, itu bukan doa. Tapi Tuhan walaupun dia tidak senang sama saya, tapi saya ingin doa bahwa berkat kamu berlimpah ke dalam kehidupan dia. Amin. Coba Tuhan dengan doa itu. Seperti Bapa, apabila dia mendengar doa kamu daripada kasih itu, Tuhan akan melimpahkan kepada kamu kasih dia. Amin. Kedua adalah tentang rencana Tuhan. Mengalami Yesus melalui kata-katanya dalam rencana dia. Tuhan Yesus mengatakan start yang seterusnya. Yesus Tuhan mengatakan, hari ini kamu bukan lagi hamba. Saya tidak akan memanggil kamu hamba karena apabila seorang hamba dia tidak akan tahu rencana tuannya. Hamba adalah orang suruhan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, hari ini apabila kamu bertemu dan percaya pada saya akan menjadikan kamu kawan. Karena seperti firman Tuhan mengatakan, Yesus sendiri katakan, kawan itu dia kenalkan rencana Tuhan. Inilah rencana Tuhan. Apabila kita berada di dunia ini, rencana Tuhan adalah memberkati kamu. Memberikan kelimpahan dalam kehidupan. Kadang-kadang kita pikir kelimpahan itu wujud apabila kita mati. Ya memang kita akan ke sana. Tapi sementara di dunia ini Tuhan juga mengatakan, aku bukan hanya memberikan kamu hidup, tapi hidup berkelimpahan. Tapi kadang-kadang kita takut seperti seorang anak takut kehilangan. Iblis sangat pandai. Dia datang untuk menghancur, mencuri, dan membinasakan pikiran kita. Inilah yang berlaku. Apabila seorang mencuri benda kamu, jangan takut. Katakan, I bless you. Amen. I bless you. Tak apa. I will bless you karena Tuhan saya lebih daripada itu. Amin. So kita tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan.
Oh ini perompak. Oh memanglah ada, kalau orang datang ke rumah kamu untuk mencuri, kamu kata, emas saya di laci itu kan, kamu pergi. I will bless you. Coba. Anang takut. Tuhan akan bless you back. Amin. Ini perjanjian, ini rencana Tuhan. Dia akan memberitakan rencana dia. Oleh itu Yesus mengatakan, saya akan temu kamu. Beritahu kepada saudaraku, bukan hambaku, bukan muridku, tapi saudaraku, my brothers. Karena mereka harus tahu rencana Tuhan. Hari ini Tuhan juga katakan, kalau kamu ingin, saya tidak akan memanggil kamu hamba sudah. Saya akan memanggil kamu saudaraku. Oleh itu, melayani di dalam gereja dia. Datang dan melayani di gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan adalah kerajaan Tuhan. Amin. Ketiga, kata-kata Yesus mempunyai kuasa. Amin. Katakan kepada orang di sebelah kiri dan kanan. Kata-kata Yesus mempunyai kuasa. Kadang-kadang kita tidak tahu apa kuasanya. Ya, Tuhan mengatakan kepada Petrus, kepadamu aku memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa yang kamu ikat. Oleh itu pada hari ini kalau kamu panggil pastor ke rumah kamu untuk menghalau hantu, pastor akan pergi. Tapi pastor juga ingin mengatakan kepada kamu, kamu juga ada kuasa. Amin. Anang takut. Kamu juga ada kuasa. Kenapa kamu tidak lakukan? Amin. Karena kita belum kenal Tuhan Yesus. Hari ini masa untuk kita kenal dia. Masa untuk kita ketemu dia. Mengalami dia. Masa untuk kita tahu kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Anak-anak muda, saya selalu ingin mendorong kamu. Berusaha dalam pelajaran kamu. Anggap ini satu rencana Tuhan. Apa yang kamu pelajari, di mana kamu berada. Anggap ini satu rencana Tuhan. Kamu berusaha bukan untuk cikgu kamu. Kamu berusaha bukan untuk ibu bapa kamu. Kamu berusaha bukan untuk kamu sendiri. Tapi kamu berusaha untuk Tuhan. Amin. Kamu ingin melakukannya dengan terbaik. Karena kamu tahu ini rencana Tuhan bagi kamu. Amin. Apabila kita mempunyai sikap begitu, kuasa Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kamu. Sama juga yang bekerja. Anggaplah ini satu mission kamu. Tempat kamu bekerja. Karena banyak lagi orang yang tak mengenal Tuhan. Kamu buat yang terbaik. Bagaikan kamu buat untuk Tuhan. Dan mereka akan lihat, wah menakjubnya. Tuhan will back you up, saudara-saudari. Tuhan akan menopang dengan kamu. Membawa kamu ke lebih. Oleh itu, pertemuan dengan Yesus dengan kata-katanya akan mengubahkan kehidupan kita. Mari kita berdiri hari ini.